Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 1831041152, kelas PJKRE 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang politik dan olahraga. Pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik dan pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi. Sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimakna. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Dan untuk dapat bersaing diperlukan pembinaan yang terstruktur dan harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran atau tujuan olahraga yang sebenarnya. Akan tetapi dalam perkembangannya semua itu tidak lepas dari intervensi politik. Baik intervensi itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Dan dalam hal ini pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menanganinya. Karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh institusi yang ditunjukkan masalah, maka pengaruh perkembangan akan olahraga juga tidak akan memperoleh prestasi yang maksimal atau kemerosotan prestasi. Dalam kehidupan modern, olahraga menjadi tuntunan atau kebutuhan agar lebih sejahtera. Olahraga semakin diperlukan oleh manusia dalam kehidupan yang semakin kompleks dan serta otomatis. Agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya, terhindar dari berbagai gangguan atau disfungsi sebagai akibat penyakit kekurangan gerak, olahraga yang dilakukan dengan tepat dan benar akan menjadi faktor penting yang sangat mendukung atau mengembangkan potensi dini. Kesehatan, kebugaran jasmani, dan sifat-sifat kepribadian yang unggul adalah faktor yang sangat menunjang untuk pengembangan potensi diri manusia. Dan melalui pendidikan jasmani, rekreasi, dan olahraga yang tepat, faktor-faktor tersebut dapat diperoleh melalui pembinaan olahraga yang sistematis. Kualitas SDM dapat diarahkan pada peningkatan pengendalian diri, tanggung jawab, disiplin, sportivitas yang tinggi yang mengandung nilai transfer bagi bidang lainnya. Berdasarkan sifat-sifat itu, pada akhirnya dapat diperoleh peningkatan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan kebanggaan nasional dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga perlu dapat memperhatikan yang lebih profesional melalui perencanaan dan pelaksanaan sistematis.
Olahraga dapat dilakukan sebagai latihan, pendidikan, hiburan, rekreasi, prestasi, profesi, politik, bisnis, industri, dan berbagai aspek lain dalam kebudayaan manusia. Bagi suatu negara, olahraga yang dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik akan dapat memberikan pengaruh yang besar bagi harkat dan martabatnya di dunia internasional. Olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Olahraga dan politik bukanlah suatu yang baru. Seorang politikus sejati haruslah serentak merupakan simbol kejantanan sportif. Sedangkan bagi kaum sosialis, olahraga adalah manifestasi penting semangat ideal kolektivisme yang rasional dan higienis. Jadi, dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi, sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimakna itu. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Yang ada hanyalah manipulasi sebuah kepuasan pribadi. Dan dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemudaran dalam bidang olahraga. Pengertian politik dan olahraga. Politik dalam arti kebijaksanaan, polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus dan mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri. Sedangkan teia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan. Dalam arti kepentingan umum, politisi atau segala hal untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah, lazim disebut politik, yang artinya adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau salah satu keadaan yang kita hendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dan dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit stres. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dengan kata lain adalah olahraga adalah suatu aktivitas yang menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani rohani. Adapun beberapa pendapat atau para pakar yang mendefinisikan tentang olahraga.
Kaitan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri, seperti halnya perkembangan Olimpiade, dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makro politik. Olahraga yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka oleh olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh, atau dari kelihatan yang dianggap amat remeh yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari presiden, perdana menteri, dan raja. Keseluruhan perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Sejak awal kebangkitan Olimpiade modern 1896 di Athena, gerakan Olimpiade mencanangkan bahwa Olimpiade mengembangkan misi untuk menyebarluaskan isme, sebuah idealisme yang mengandung pesan perdamaian, kebebasan, dan persaudaraan sebagai landas tatanan dunia baru, termasuk membina manusia menuju kesempurnaan seperti terkandung dalam motto Citius Altius Fortius. Tidak dipungkiri, gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebaran kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan, isi kegiatan, dan bahkan secara mengorganisasinya. Tanpa kita sadari pula, akses dari Olimpiade itu sendiri adalah lenyap ekstensi permainan. Pada awalnya, kegiatan Olimpiade bersifat mundial tersebut yang dilakukan sebagai langkah paling dini dalam penciptaan globalisasi olahraga, hanya diikuti oleh kelompok eksklusif dari kalangan bangsawan. Memasuki tahun 1920, mulai meluas, diikuti oleh banyak luas meskipun masih amat terbatas. Sementara pada tahun 1950, berbarengan dengan meletus Perang Dingin, konflik dalam konteks geopolitik yang dipicu oleh perang ideologi komunis dan demokrasi, tidak terelakkan olahraga merupakan dari suatu sistem politik, dan untuk negara-negara sosialis merupakan alat propaganda baik keberhasilan tatanan masyarakat sosialis. Kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade dan politik. Tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumbanan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajaran yang sebenarnya dimaksud untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antara negara dan bangsa ini. Contoh klasik terjadi pada Olimpiade 1936 di Berlin, ketika
Paham Nazi Jerman tengah berada di puncaknya. Jesse Owens, pelari berkulit hitam Amerika Serikat yang sebelum pesta olahraga itu dibuka sudah dihina media Jerman, tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas, dan itu dilakukan di depan mata Hitler. Gombang konsep tentang supremasi bangsa Arya pada 1968. Pada upacara penghormatan pemenang, dua atlet kulit hitam manis AS mengucapkan tinju sebagai protes atas diskriminasi rasial di negara mereka. Orang juga tak melupakan kejadian berdarah pada Olimpiade 1972 di München ketika para pejuang radikal Palestina menyandara dan kemudian membunuh 11 atlet Israel. Itu adalah upaya menarik perhatian dunia akan nasib bangsa Palestina yang tergusur dari tanah leluhur mereka. Pada Olimpiade 1980 di Moskow, Amerika Serikat dan negara Barat memutuskan tak hadir sebagai protes atas penyebutan Uni Soviet terhadap Afghanistan. 4 tahun kemudian, Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot itu dengan tak hadir pada Olimpiade 1984 di Los Angeles. Aksi Uni Soviet diikuti oleh negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Akibatnya Olimpiade 1984 berjalan hambar. Maklumlah, negara-negara sosialis di masa itu merupakan gudang atlet kelas dunia. Olahragawan dan politik olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya, dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dan kemajuan olahraga. Atlet atau olahraganya menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Semua orang menjadi atlet olahragawan tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet harus melewati perjuangan yang berat, yaitu dengan berlatih rutin. Tetapi bagi kebudayaan atlet, mereka merukuni olahraga yang mereka tentunya didasari dulu dengan rasa senang dengan olahraga yang modern terukuni. Jadi mereka melewati hari-hari latihannya dengan rasa senang. Selain membuahkan prestasi, tentunya mereka juga bisa mendapatkan kebugaran tubuh yang lebih bagus di bidang orang-orang non-atlet, dan dari kebugaran itu mereka bisa memperoleh prestasi yang lebih bagus lagi. Dari prestasi yang mereka dapat, mereka bisa memperoleh popularitas sehingga mereka bisa dikenal banyak orang. Bahkan di zaman sekarang, menyamai popularitas dengan pejabat tinggi negara atau selebriti, terlebih bagi mereka yang bisa berprestasi bahwa nama baik negaranya di kancah internasional sehingga mereka dianggap sebagai pahlawan pembawa nama negara. Dengan popularitas yang banyak memanfaatkan dalam perkembangan dunia politik, entah saat mereka menjadi atlet atau saat setelah mereka pensiun jadi seorang atlet, dengan ketenaran mereka banyak yang memanfaatkannya sebagai duta kampanye partai politik yang bersangkutan yang memanfaatkan ketenarannya. Dari popularitas para atlet atau mantan atlet itu banyak bukti yang terjun langsung dalam dunia politik, dan bahkan banyak dari antara mereka sukses dalam pemilihan kursi politik dan akhirnya beralih profesi menjadi seorang politikus.
Kevin Jones, bekas pemain basket NBA, sukses terjun di dunia politik. Dia menjadi wali kota Sacramento pada 2008. Dialah wali kota Afrika Amerika pertama untuk Sacramento. Kira-kira mantan pemain sepak bola Liberia, ia meraih pemain terbaik FIFA sehingga merupakan orang Afrika pertama yang meraih gelar tersebut. Kevin Jones, bekas pemain basket NBA, sukses terjun ke dunia politik. Dia menjadi wali kota Sacramento pada 2008. Dialah wali kota Afrika Amerika pertama untuk Sacramento. Dari banyaknya mantan atlet yang terjun di dunia politik, bisa disimpulkan bahwa popularitas saat menjadi atlet bisa menjadi sarana dan prestasi meraih kursi politik. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga menjadi memerlukan waktu untuk pertahanan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan yang lainnya yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan muncul bibit atlet berpotensi, dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Karena itu penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang sangat optimal. Untuk dapat menggerakkan pembinaan olahraga harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikut sertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif. Pembinaan atlet usia pelajar seringkali tidak terjadi kesinambungan dengan pembangunan cabang olahraga prioritas. Hal ini bisa dilihat dari berbagai cabang olahraga yang merupakan andalan untuk meraih medali emas tidak dibina secara berjenjang. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan program pembinaan atlet dari usia dini dengan cabang olahraga yang menjadi prioritas dalam olahraga saat ini dan bahkan yang akan datang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tanpa ada keinginan dan kemampuan menjawab tentang tersebut, rasanya akan sulit ketika kita mensejajarkan prestasi olahraga dengan prestasi olahraga negara lain. Untuk itu perlunya diadakan rekonsolidasi dan harmonisasi antara berbagai lembaga pengelolaan keolahragaan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi induk cabang olahraga, koperasi, dan masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas pengembangan dan pembinaan olahraga dalam mempercepat perwujudan prestasi di berbagai event, baik single event maupun multi event olahraga nasional, regional, dan internasional. Berpijak dari fakta tersebut, upaya untuk mengembalikan kejayaan olahraga dan penekanan utama pada pergeseran paradigma pembina olahraga yang tidak sekedar berorientasi pada pencapaian medali harus dianggap sebagai konsekuensi logis pembinaan olahraga yang tertera dan integrasi dalam sistem yang mapan. Selain piala dan medali, masih banyak indikator lain yang bisa dipakai untuk mengukur karakter dan mentalitas sebuah bangsa.
Kalau sebuah negara meletakkan urusan olahraga di tangan sebuah kementerian atau mengeluarkan anggaran yang sedemikian besar untuk mengembangkan fasilitas olahraga di berbagai lingkungan pemukiman atau pendidikan, maka alasannya olahraga dianggap sebagai salah satu sarana penting untuk menempa dan meningkatkan karakter dan mentalitas bangsa. Komitmen untuk melaksanakan dan menyepakati arah strategis pembinaan olahraga itu diperkuat oleh komunikasi dan koordinasi, selain mesti terjamin sisi keberlanjutannya. Olahraga masyarakat rekreasi merupakan kegiatan penyebab dan penggairah dalam rangka membangun kembali fasilitas hidup. Kegiatan ini ikut serta membangun sebuah mood kejiwaan yang sehat. Jawabannya sebagai karena faktor penentu berupa tingkat kepuasan hidup, kemerosotan Rusia misalnya lebih banyak karena perbatasan dunia untuk mengoperasionalkan sistem. Mereka bisa sekedar bertahan untuk memelihara sistem yang sudah mantap, tapi sukar untuk mencapai hasil optimal karena faktor ekonomi. Mungkin tanpa kita sadari, pada tataran lingkungan yang lebih luas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap arah, isi, dan bahkan cara mengelola olahraga. Dampak politik dalam olahraga. Dampak positif: 1. Olahraga menjadi alat pemersatu antara negara karena membawa nama baik negara. 2. Pelaku politik berperan sebagai sponsorship yang 1. memberikan produk yang memberikan langsung dengan kebutuhan sepatu dan lain-lain. 2. Memberikan fasilitas kebutuhan sehari bagi atlet. 3. Memberikan produk yang tidak bertalian langsung dengan asuransi dan lain-lain. Hingga menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan olahraga yang menghibur. Contohnya mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. 4. Dengan pemerintah melibatkan sponsor dan melibatkan olahraga klub-klub, olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkat. 6. Para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi sebagai dengan masalah olahraga. Dampak negatif: tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik, salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga. B. Rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politik sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemudahan dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. C. Kemudahan prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadi konsentrasi atlet menjadi terpecah. Dan rasional atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Menghilangkan sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. F. Dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh untuk dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Baik, itulah tadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.